atau sopan santun atau tata krama yang sudah disepakati oleh mayoritas masyarakat. Jadi contoh, maaf gitu, aku datang, maaf ya, assalamualaikum, sopan enggak kan? Tapi kan mayoritas, maaf, mayoritas masyarakat yang muda-muda, assalamualaikum. Nah itu kan sopan, karena memang sudah mayoritas masyarakat menyepakati bahwa sopan ya seperti itu. Jadi kalau sesama yang muda aja, ya itu aja, budi pekerti. Kalau utang dibalikin, kalau minjem korek dibalikin, ya. Sama terus kalau ada cewek cantik ditahan, ya, syahwatnya ditahan. Terus ngomong juga nggak boleh, maaf, nggak boleh kata-kata kasar, maaf, misalkan kata-kata hewan, kata-kata binatang, itu kalau bisa diminimalisir. Aku kadang masih sama teman-temanku masih keluar nggak sengaja gitu, tapi sangat bisa dilatih dengan kebiasaan. Diganti misalkan maaf yang tadinya kucing jadi ya Allah ya Karim gitu, kan lebih keren gitu kan. Atau ada yang kaget terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan lebih keren gitu kan, lebih keren daripada mengeluarkan kata-kata binatang. Jadi kalau yang untuk orang tua jelas ya, kita nggak boleh, bahkan di Jawa pun sangat dianjurkan untuk hormatilah orang tua, siapapun itu, termasuk ibu-ibu, karena ibu-ibuku juga aku merasanya. Kalau yang muda ya itu tadi budi pekerti, itu aja sih. Kak Dul, di sini kan rata-rata banyak kan remaja nih ya, anak-anak muda. Kira-kira menurut Kak Dul tuh kualitas apa yang harus ada dalam diri kita, terutama remaja-remaja, untuk bisa fokus terhadap komitmen diri kita sendiri? Komitmen dalam artian? Dalam artian komitmen untuk tetap jadi orang yang baik, untuk tetap jadi orang yang positif. Itu kayaknya PR kita semuanya. Bener. Ya emang nggak mudah ya, nggak mudah untuk jadi orang baik, apalagi berusaha baik. Terus kita baik sama orang, terus kita dibalas sama orang itu dengan kejahatan, sakit kan? Sakit Pasti ibu-ibu pernah semua ya, sakit banget Bu ya. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Tapi gimana caranya untuk, aku juga lagi belajar, gimana caranya untuk gak capek menjadi orang baik. Kita main logika aja. Kalau kita dizolimi sama orang lain, terus kita ikhlas atau berusaha untuk ikhlas, kira-kira Gusti Allah ikhlas gak sama orang yang menzolimi kita? Kira-kira kalau kitanya ikhlas, Gusti Allah ikhlas gak sama orang yang menzolimi kita? Gak mungkin ikhlas Bu, gak mungkin ya. Pasti Allah marah. Kalau kita dizolimi terus kita ikhlas, Allah pasti marah sama orang yang menzolimi kita. Tapi sebaliknya, kalau kita dizolimin, kita disakitin sama teman, keluarga, dan lain-lain, terus kita yang nggak ikhlas, kita balas, Gusti Allah ikhlas gak? Ya nggak ikhlas, kamu udah ngebales kok, ngapain aku balas gitu. Jadi memang nggak gampang untuk membalas tusukan dengan ketulusan. Itu nggak gampang emang, tapi aku juga lagi terus belajar untuk membalas tusukan dengan ketulusan. Karena kasihan misalkan aku disakiti sama Pak siapa? Altaf. Pak Altaf, aku disakiti gitu.
Padahal yang menyakiti aku beliau yang menzolimi aku, ya kalau bahasa syariatnya berdosa lah kepadaku. Terus aku jengkel gitu, ngedumel, aduh ini Pak Al ini pengen rasanya tak pukul atau tak jambak ini. Kasihan, hati kita turun kelas, ya, hati kita turun kelas. Jadi gimana cara hati kita tetap naik level saat kita dizolimi orang? Ya udah, ya wis, ya Gusti Allah, ada Allah kok. Makanya sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi emang nggak mudah dan aku juga masih belajar, tapi memang cara untuk berkomitmen untuk tetap menjadi orang baik adalah kita yakin kalau kita ikhlas pada orang-orang yang atau pada hal-hal yang mengecewakan kita, kalau kita ikhlas ridho, kalau belum bisa ridho paling enggak jangan berakhlak buruk. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kalau kamu belum bisa ridho, ikhlas terhadap takdirmu, paling tidak jangan berakhlak buruk. Apa itu akhlak buruk? Ya membalas kezaliman itu. Jadi kalau kita disakitin, ya wis, astagfirullah. Jadi ya kita balas tusukan dengan ketulusan. Itu aja sih. Terima kasih Kak Dul. Emang yang paling berat sih Bang Dul dari tantangan-tantangan kita yang terzolimi itu berdamai dengan diri sendiri gitu kan, maafkan orang lain gitu kan, karena pemenang itu kan bukan yang berhasil ngalahin orang lain, tapi yang berhasil ngalahin nafsunya sendiri untuk berbuat marah gitu ya Bang Dul ya. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz Al nih. Takbir Allah. Tapi ini Bang Dul nih, ngelihat Bang Dul yang sangat rendah hati, sangat penyabar dan mungkin tetap memberikan sisi positifnya kepada kami, tentunya kita juga mengenal Bang Dul ini salah satu orang yang tekun dalam menjaga kewajibannya sebagai seorang muslim. Amin, amin. Yaitu salat 5 waktu di saat dimana zaman gini banyak yang orang yang mungkin lalai, orang yang mungkin terlena gitu kan. Boleh dong menurut Bang Dul gimana sih caranya agar kita ini terus menjaga keimanan kita, karena kan al imanu yazid wa yankus gitu kan, iman bertambah dan berkurang gitu kan. Gimana caranya Bang Dul tetap menjaga konsistennya agar abang tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya ini menarik karena kalau aku nggak bisa jawab sesuai Quran atau hadis, aku nggak bisa, aku nggak ada pemahaman sama sekali di situ. Tapi aku punya analogi tentang imajinasi ya. Kebetulan kenapa juga aku duduk di bawah ini, karena aku nggak boleh terlalu lama duduk di atas, aku harus duduk tegak gini karena aku punya pen di punggung. Dulu aku kecelakaan, tulangnya patah, terus ada pen. Sama dokter diwajibkan untuk renang seminggu 2 kali. Ya lebih sering lebih bagus gitu ya. Ya nyuruh dokter. Aku males, aku nggak renang. Tapi ternyata renang itu sunnah. Ternyata Nabi Muhammad ternyata nyuruh kita untuk renang. Jadi mindsetnya aku ganti. Aku disuruh Nabi Muhammad renang, ya sudah aku renang karena lebih semangat. Ini maaf agak kontroversi ya, maaf agak kontroversi. Ini imajinasi aja. Kalau misalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di sini sekarang, misalkan seumpama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, terus beliau bilang salat, kita bayangin Kanjeng Nabi masih hidup. Karena jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu benar-benar mati. Kalau misalkan Kanjeng Nabi masih hidup, semisal dari belakang ada suara salat, kalian semua salat gak? Lah, jadi kadang aku kalau lagi malas salat,
misalkan gitu ya, aduh maghrib kok enaknya, rasanya enaknya kok telat-telat dikit ya, biar sekali wudhu sekalian sama isya gitu. Itu dihidupkan aja imajinasinya, Nabi Muhammad masih hidup. Oh ya, aku disuruh Nabi Muhammad sholat, ya sholat. Jadi dihidupkan imajinasinya bahwa Nabi Muhammad masih hidup. Ini agak kontroversial, tapi ini bagi aku pribadi sangat berhasil. Jadi ketika aku belum sholawat gitu, misalkan aku belum sholawat, waduh aku disuruh Nabi Muhammad sholawat ya, ngayal aja, berhayal. Aku ditelepon ya semalam sama Kanjeng Nabi, disuruh sholawat, ya udah sholawatan. Imajinasi ini memang nggak sesuai hadis, nggak sesuai Quran, tapi ini berhasil di aku dan di beberapa teman-temanku. Kita imajinasikan aja bahwa Nabi Muhammad itu masih hidup dan menyuruh kita untuk melakukan sunnah atau kewajiban. Itu aja sih. Jadi secara nggak langsung kita berpikir kalau Nabi Muhammad itu selalu ada di sekeliling kita gitu ya Kak Dul ya. Selanjutnya Kak Dul, di sini kan anak-anak remaja nih banyak lah, ada yang nongkrong lah, main atau jalan-jalan. Gimana caranya biar tetap bisa megang prinsip, oh iya kita sholat dulu, atau ya maksudnya untuk kayak megang prinsip untuk kebaikannya gitu loh Kak Dul. Ya nggak usah malu gitu. Aku juga alhamdulillahnya itu tadi, kalau kita lagi nongkrong mungkin ada yang di ceng-cengin, apa ya, ceng-cengin itu bahasanya apa ya, Ledekin. diledek sama temen-temennya kalau sholat, soalim gitu ada ya. Gak usah malu, lu orang aku disuruh Nabi Muhammad buat sholat kok. Gak usah malu, gak usah malu. Dan aku alhamdulillah kalau boleh riak sedikit, alhamdulillah kalau aku ke Pondok Indah Mall atau ke mall, aku insya Allah usahakan untuk ke musola. Dan ada yang ledekin, aku nggak malu, aku nggak malu, sama sekali nggak malu. Bahkan ada beberapa teman yang ikut sholat, alhamdulillah. Kenapa nggak malu? Karena imajinasi udah aktif tadi. Nabi Muhammad masih hidup dan aku disuruh untuk sholat. Gak usah malu sama teman-teman. Jadi kalau so alim gitu, gak usah malu. Kita harus yakin sama hati kita. Saya sekarang gini, kalian udah dikasih nikmat ketawa, nikmat makan, nafas, main, jalan. Aku dulu pernah nggak bisa jalan 6 bulan, patah kakiku. Kalian bisa dikasih jalan, bisa dikasih nafas, bisa dikasih wajah yang mungkin good looking, ada ibu-ibu yang sabar sama anak-anaknya atau dikarenai anak-anaknya. Ini mungkin berlaku untuk aku juga ya. Aku alhamdulillah bisa jalan, bisa nafas, bisa makan, bisa minum. Masa kita nggak mau nyempetin 5 menit aja buat sholat itu ya. Jadi kalau bisa ya disempatkan aja, dan di tongkrongan gak usah malu kalau ada yang ngeledekin soalim gitu. Lu emang aku soalim kok. Gitu aja, emang aku soalim kok. Emang ada orang yang berkata kalau aku ini alim? Gak ada kan. Bahkan ulama-ulama besar pun malu mengatakan dirinya alim. Jadi kalau dikatain soalim, ya emang aku soalim kok gitu. Doain aja semoga nanti jadi alim beneran, amin. Amin. Oke. Tapi Bang Dul, berarti sepakat gak kalau misalkan lingkungan-lingkungan yang malah halangi kita buat berbuat kebaikan itu lingkungan yang malah harus dijauhi gitu malah ya? Atau bagaimana? Ya dijauhi pilihan gitu. Tapi memang lebih baik dijauhin, karena walaupun kita nggak bisa menghakimi ya, kita nggak bisa juga kita sholat terus kita merasa lebih baik dari orang yang nggak sholat.
itu namanya ujub, nggak boleh juga. Tapi kalau sekiranya udah mengganggu ya tinggalkan aja, ngapain, tinggalkan aja. Kita cari lingkungan yang seperti ini yang ingin membahas tentang kebaikan, tentang kebersamaan, budi pekerti. Lebih baik memang berteman dengan orang-orang yang membawa kita ke arah yang lebih baik daripada berteman dengan orang-orang yang membawa kita kepada naudzubillah min zalik, kesialan. Itu sih. Jadi memang selektif memilih teman itu penting banget. Berarti memang ya sebagaimanapun kita harus menjauhi ya sekiranya orang-orang yang emang udah menghalangi kita untuk berbuat baik. Dan banyak nih teman-teman yang mungkin mencari tempat di mana mereka lebih nyaman gitu kan, atau mencari kegiatan-kegiatan yang ia suka tapi kegiatan yang positif gitu Bang Dul. Kalau ngomongin kegiatan positif nih Bang Dul nih, kita mau tahu juga dong kegiatan positif, kegiatan yang Abang suka lakukan gitu. Seperti hobi gitu mungkin kegiatan yang Abang suka lakukan tapi di luar dari dunia musik itu kira-kira apa ya Bang? Omong-omong tadi aku belum selesai. Selektif milih teman tuh penting. Adik-adik, jadi kalau adik-adik disuruh ibu-ibu atau disuruh ibunya, kamu tuh hati-hati kalau milih temen. Kakak dulu juga dulu, kok gitu banget sih orang tuaku, ternyata bener. Apalagi zaman sekarang teman palsu banyak banget, jadi selektif dalam memilih teman. Terus jadi apa tadi pertanyaannya? Kira-kira kegiatan apa yang Bang Dul suka lakukan? Kegiatannya baca buku. Baca buku. Ada yang suka baca buku? Apa aja bebas. Mau novel, buku cicilan, mau apa buku bola, mau buku apa mungkin komik, baca buku bebas aja karena waktu Nabi Muhammad wahyu pertama dari malaikat Jibril apa? Iqra. Baca. Karena beda sama scrolling di TikTok, beda. Scrolling di TikTok, di Instagram itu distraksinya banyak banget. Kadang kita nge-scrolling lupa udah 2 jam. Terus kita ngomong kita mental illness gitu. Padahal gara-gara kebanyakan scrolling. Beda. Ketika kita baca buku apapun itu beda memang. Mungkin ibu-ibu yang lebih rajin baca buku pasti setuju. Karena baca buku itu memantik banget, memantik kita, memantik imajinasi, memantik ilmu pengetahuan, sehingga nanti yang di buku itu nggak cuma teori tapi juga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sih, baca buku dan berteman juga dengan orang-orang yang suka baca buku. Itu aja sih. Apa aja buku apa aja. Kira-kira Kadul paling sukanya baca buku genre apa nih Kak? Kalau aku baca puisi buat gombalin. Oh. Bercanda. Nggak, aku paling suka baca syair. Ya. Kalau di Islam ada penyair yang top, Sayyidina Syekh Jalaluddin Rumi, Sayyidina Fariduddin Attar, dan kalau di Indonesia mungkin ada ulama kita almarhum Buya Hamka. Banyak ya. Buku apa aja baca. Dan harus dipaksa memang baca itu. Selain baca buku nih Bang Dul, saya sempet lewat TikTok Abang gitu kan di Bohong nih, saya. Kak. Ini dia nge-stalk beneran sih. Bukannya lewat, kayaknya dia nge-stalk TikTok Kakak beneran nih. Kan fans gitu kan. Saya sempat lihat kalau Bang Dul ini belum lama habis dari Gunung Prau ya Bang Dul ya. Kalau boleh tahu nih alasan Abang yang memutuskan untuk jadi pegiat alam itu apa gitu? Apa yang Abang suka dari naik gunung? Ada yang suka naik gunung di sini? Kebetulan Kakak Al ini suka naik gunung. Suka naik gunungnya? Ya gunung emang seru ya. Kita mendaki
terus kita juga bareng-bareng sama temen, terus konon katanya mitosnya sifat-sifat asli bisa kebongkar ya. Tapi gunung itu juga sebenarnya spiritualnya dalam banget kalau kita renungin gitu ya. Kita mendaki puncak demi langkah demi langkah demi langkah sampai insya Allah sampai ke puncaknya. Aku rasa juga itu yang kita sedang alami di hidup ini kan. Kita sedang berproses insya Allah sampai puncak, tapi sering kita lupa menikmati prosesnya. Kita pengen usaha besoknya langsung sukses, ya mana bisa. Baru buka usaha besok sukses, nggak bisa, harus pelan-pelan usaha. Gagal itu bagian dari hidup, bangkit lagi, gagal lagi alhamdulillah, gagal lagi alhamdulillah, gagal lagi alhamdulillah. Untung jatuhnya cuma 10 meter enggak 100 meter. Gagal lagi, untung jatuhnya cuma 1000 meter enggak 2000 meter. Gagal lagi, untung jatuhnya cuma 5000 meter enggak 10.000 meter. Tapi insya Allah kalau kita punya keyakinan yang kuat sama Allah, insya Allah kalau kita punya keyakinan yang kuat sama rezeki, kalau kita yakin rezeki datang ke kita, insya Allah rezeki akan datang ke kita. Amin. Gimana rezeki mau yakin sama kita kalau kita nggak yakin sama rezeki kan? Jadi memang itu naik gunung itu juga bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Berarti memang banyak pesan moral, apalagi di perjalanannya, di prosesnya banyak yang bisa diambil gitu ya pelajarannya Bang. Ya mungkin contohnya kayak ada beberapa gunung di Semeru, kalau ibu-ibu mungkin udah tahu juga ada pohon-pohon yang dikasih garis kuning, terus kalau lewat tuh disuruh bungkuk gitu. Ada beberapa kepercayaan daerah di sana bahwa ada penunggunya di situ, goib. Terus kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Kita harus menjaga ucapan di gunung, ya betul kan? Kita nggak boleh nakal sembarangan, kita nggak boleh ngomong kotor sembarangan, ya kan? Tapi anehnya kenapa pas kita sampai kota kita lupa gitu? Kenapa kita lupa? Padahal gunung itu sangat-sangat mengajarkan tentang budi pekerti. Akhlak itu tadi, kita hati-hati kalau ngomong, jangan sampai nyakitin, harus sopan sama alam, gak boleh buang sampah sembarangan, kalau bisa sampahnya dibersihin dibawa lagi. Tapi juga pas sampai kota kita selalu lupa, tapi emang lupa itu adalah nikmat yang sering kita lupakan ya. Ya nggak apa-apa, tapi aku rasa naik gunung itu juga penting juga untuk belajar tentang budi pekerti, dan aku juga masih belajar. Dan ya itu contoh kadang kalau kita lagi sholat gitu, misalkan iya karena berdua, iya karena nasta'in, hanya engkau yang kusembah dan aku meminta pertolongan, ya kan. Habis assalamualaikum, bos minta tolong minjem uang dong. Padahal kita udah berjanji saat sholat hanya engkau, kepada Allah kita minta pertolongan. Jadi kita analogikan sholat naik gunung, pas kita balik ke kota kita lupa. Ya aku juga sering gitu, tapi kalau kita latih untuk kita ingat terus, iling kita ingat terus, mungkin insya Allah kita bersama-sama bisa mendapatkan hakikat dari sholat tersebut itu. Berarti memang gunung ini memberikan baik pelajaran ya Bang ya. Ada juga orang yang naik gunung karena emang naik gunung emang mendekatkan diri kepada kematian, tapi serasa membuat kita lebih hidup gitu Bang dulu. Ya, banyak anak-anak muda yang naik gunung karena mencari jati diri, mencari rezeki, melihat keindahan Ibu Pertiwi, atau malah karena patah hati Bang Dul. Oh iya, patah hati. Nggak kerasa banget nih ya Kak Tufah, waktu udah mau maghrib. Emang bener kalau misalkan kita menikmati waktu kita bareng orang yang kita sayang itu bakal terasa cepet. Jadi bisa disimpulkan kalau kita semua di sini sayang sama Bang Dul ya gitu kan. Aku juga sayang sama kalian semua. Makasih ya udah mau dengerin ya.
Maaf kalau ada salah-salah kata. Maaf Mungkin kurang-kurangnya. itu aja kali ya acara talk show pada Tapi kali ini. ntar dulu dong Kak, sebelum acara kita tutup boleh dong kita minta Kak Dul ini ngasih pesan terutama untuk kita yang remaja-remaja karena masih cari jati diri kita sendiri ya Kak. Mungkin sedikit saran dan masukan dari Kak Dul untuk kita komitmen berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan. Ya, mungkin aku bisa ngasih pesannya Bunda yang Bunda kasih ke aku ya. Aku bukan orang baik gitu. Tapi kalau kita belum bisa jadi orang baik, paling tidak diiringi dengan kebaikan. Itu aja. Terus kalau ada yang menzolimi kita, ikhlas aja. Biar yang gak ikhlas Gusti Allah. Terus ya jangan lupa semua ini cuma titipannya Allah. Jangan sampai terlalu terlena sama duniawi. Dan yang paling penting menurut aku adalah saling mengingatkan. Kayak di surat wal asri ya, saling mengingatkan karena kita semua pasti tempatnya salah, tempatnya dosa. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan budi pekerti, dan jangan pernah lelah untuk berusaha menjadi orang baik. Itu aja. Masya Allah, makasih banyak ya Kak Dul. Baik, makasih banget Bang Dul untuk acara bincang-bincangnya. Semoga pada perbincangan kali ini kita semua bisa mendapatkan kebaikan yang dikasih oleh Bang Dul, dan semoga kita semua bisa berpegang teguh dan kita semua bisa mencontoh Bang Dul gitu kan, agar terus istiqomah dalam memegang prinsip-prinsip. Mungkin itu aja Bang Dul, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Semoga Bang Dul dan kita semua sehat semua. Ya. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya ya Kak Dul. Itu aja mungkin karena waktu sudah menjelang maghrib. Kalau begitu kita pamit kali ya, kayak oke. Saya di sini Amar Altaf. Saya Sadana Tufa. Pamit undur diri. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Mungkin peserta jangan pulang dulu. Bang Dul mungkin izin bisa foto bareng di sini dari sana. Selanjutnya ada Di sini aja. Bang Dul di sini aja. Udah, ibu-ibu cukup, jangan lama-lama. Mas Dul udah ngapin nih. Udah ya ibu-ibu ya. Oke, udah selesai. Udah dulu ya. Udah. Diamankan dulu, Mas Dulnya diamankan. Mas Dul diamankan dulu. Mas Dul diamankan dulu nih. Udah cukup. Cukup. selanjutnya. Iya. Yang laki-laki Mas Dul. Mas Dul untuk yang laki-laki Mas Dul. Sekarang boleh gantian ya yang laki-laki untuk foto bareng. Masya Allah Mas Dul. Ya, boleh gantian sama yang laki-laki ya sekarang. Sholat di sini atau di mana? Mungkin sholat sini ya. Sholat ini. Untuk ibu-ibu atau yang perempuan dimohon untuk nggak terlalu dekat-dekat Ibu, ya karena sudah dulu ya Bu. Jangan ibunya, anaknya ya, mending. boleh fotonya mengarah ke background. Sekarang Aldi, mana Aldi?
Sini. Mana buka ini? Aduh. Mau foto Mas Dul. Ayo. Sini sini. Hah? Mana tuh? Ah. Apa tuh? Duduk. Mas Dul. Ya udah. Awas, jangan duduk. Ayo. Sudah ya, ibu-ibu. Menghitung waktu ya. Kan sudah moto. Udah ya, gantian ya ibu-ibu ya. Karena waktu udah mepet sudah maghrib gitu kan, dimohon pada Bapak Karena mau menjelang maghrib. diharapkan untuk segera meninggalkan ruangan karena akan ada sholat maghrib. Mau ada sholat maghrib. Ayo, ibu-ibu, sudah dulu ya. Bagi para Sudah dulu ya yang ibu-ibu. jamaah yang hadir, pada sholat maghrib kita insya Allah ada makan bersama, ada masakan Timur Tengah. Silahkan nanti bergabung. Ayo, Mas Dul. Pada sholat maghrib ada makan bersama, silahkan. Udah ibu-ibu, udah. Ibu-ibu, sudah ibu-ibu. Mas Dul lewat sini, Mas Dul. Mas Dul lewat sini. Mas Dul lewat sini, Mas Dul. Mas Dul lewat sini. Karena mau menjelang maghrib, ibu-ibu